Hari ini aku sudah berada di gedung DPRD Kota Bekasi. Aku mau ngapain hari ini? Jadi kita akan berbincang-bincang dengan beberapa anggota dewan dan juga ada satu kegiatan seru yang akan aku lakuin sama Ketua DPRD Kota Bekasi. Mau tahu serunya seperti apa? Ikutin aku terus ya. Yuk! Aku sudah di lantai 2 nih, tepatnya di depan ruangan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Kita mau nanya-nanya tentang apa aja sih tugas pokok dan fungsi dari anggota DPRD Kota Bekasi ini. Kita langsung aja masuk. Ayo. Halo, selamat pagi. Selamat Bapak pagi, Tahapan. Assalamualaikum Mbak Selvi. Selamat datang. Terima kasih Pak Tahapan. Pak, saya izin nih Iya, Pak. monggo silahkan duduk dulu Mbak Selvi. Baik, makasih Pak. Saya izin mohon waktunya loh Pak. Siap Mbak, Jadi gimana kita Mbak? mau diskusi atau ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak. Tapi sebelum itu boleh izin lagi Pak, kita buka masker. Bapak sudah vaksin kan? Aman kan Iya, Pak? aman Mbak, insya Allah aman. Oke, baik, kita buka masker ya Iya, Pak, baik. supaya ngobrol Sama-sama, lebih Mbak. santai. Apa kabar Pak Bambang? Saya enak panggil Pak Bambang aja ya. Iya Mbak, Alhamdulillah baik Mbak, dalam Baik. lindungannya, amin. Sehat selalu ya Pak Sehat ya. selalu. Amin. Besok. Gimana Pak? Kita mulai ngobrol-ngobrol aja nih ya Pak ya. Saya mau tahu sih Pak seputar DPRD Kota Bekasi. Kebetulan saya lagi kunjungan ke sini juga. Pak Bambang, saya sebenarnya pengen tahu juga sih awal mula Pak Bambang ini berkecimpung di dunia politik sejak kapan nih Pak? Saya berkecimpung di politik praktis itu 2004. Mulai lagi di 2014. Setelah itu di 2013 tepatnya saya terpanggil kembali untuk ikut menyumbangkan pikiran dan tenaga kami untuk kepentingan Indonesia Raya yang lebih baik di tahun 2013. 2013. Iya, 2014 baru kami mencalonkan diri. Kalau boleh tahu lebih dalam lagi nih Pak ya, tugas pokok dan fungsi sebelum masuk ke komisi, mungkin lebih ke anggota dewan itu sendiri. Sebenarnya tugas pokok dan fungsi itu foksinya itu apa sih Pak? Iya, sebetulnya fungsi kami itu sebetulnya ada 3 Mbak. Fungsi yang pertama legislasi, yang kedua berkenaan dengan anggaran, maupun yang ketiga pengawasan. Itu fungsi. Tugas maupun juga wewenang kami banyak hal yang berkenaan dengan itu, baik dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bekasi, juga kami membuat produk-produk legalisasi berkenaan dengan aturan-aturan, norma-norma yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan yang ketiga yaitu membuat budgeting anggaran bersama-sama eksekutif, khususnya untuk APBD Kota Bekasi. Kalau di DPRD Kota Bekasi ini, saya mau nanya tentang struktur sih Pak. Ada berapa komisi, kemudian ada berapa sih wakil ketua di sini? Itu sih Pak, boleh nggak Pak dijelasin lagi? Mbak Selvi, di kami itu strukturnya itu kan ada ketua DPRD dibantu oleh 3 wakil ketua. Wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Nah, berkenaan dengan itu ada beberapa komisi. Komisi ada 4 Mbak Selvi. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan. Komisi 2 apa yang saya sebutkan tadi kurang lebihnya membidangi ke pembangunan infrastruktur. Komisi 3 yaitu membidangi ekonomi dan keuangan. Dan komisi 4 diantaranya membidangi pendidikan dan kesehatan. Dan masih ada badan-badan lain, yaitu diantaranya
Badan Kehormatan, suka disebut BK, dan juga ada Bapemperda. Itu Mbak kurang lebih. Bapemperda itu bagaimana produk-produk rancangan-rancangan Raperda itu digodok oleh Bapemperda tersebut. Itu yang mengatur peraturan daerah untuk di Bekasi, Kak. Betul, itu Mbak. Ditambah juga Mbak tadi ada Badan Anggaran yang juga sering disebut Banggar, dan juga ada Badan Musyawarah DPRD. Itu kelengkapannya Mbak. Kalau boleh tahu lagi nih, ada kewajiban, ada hak nih Pak. Nih kalau boleh tahu hak-hak legislatif dari anggota DPRD apa aja sih Pak? Iya, yang umum dan wajar di hak anggota dewan yaitu kan diantara hak interpelasi, hak mengeluarkan pendapat, juga hak angket, juga hak yang lain yang melekat pada anggota dewan itu sendiri. Dari Pak Bambang sendiri ya, ada proyek atau target jangka panjang atau jangka pendek yang sedang dibangun mungkin untuk infrastruktur di Kota Bekasi. Rencananya dalam jangka waktu ke depan ini akan ada apa untuk perbaikan infrastruktur Bekasi? Ya, kami memang berharap Mbak, dalam waktu tidak terlalu lama kita punya Grand Master bagaimana mengatasi setidak-tidaknya dua hal. Yang pertama berkenaan dengan banjir. Luar biasa, sentimen kita sekarang udah mulai naik terus tingkat genangan air yang sudah luar biasa, kita pembuangan juga kesulitan dari hulu sampai hilir agar kiranya bahwa aliran itu bisa berjalan dengan lancar. Ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita cepat atasi, bagaimana mengatasi kemacetan. Banjir dan macet ya Pak? Ya, macet. Dua permasalahan utama Kota Bekasi. Ya, khususnya di infrastruktur. Infrastruktur, ya. Itu yang perlu kita corotin. Oke, Pak Bambang, terima kasih banyak informasinya dan juga pembelajarannya sangat bermanfaat. Ya, sama-sama Mbak. Sehat selalu. Terima yang kita kasih. doakan. Terima kasih Pak Bambang. Sekarang saya mohon izin untuk ke tempat lain lagi ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Salam sehat untuk kita semua. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih. Nah, guys, itu dia obrolan singkat kita tadi dengan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bekasi, Bapak Tahapan Bambang Sutopo. Kita jadi tahu ya, apa aja tugas-tugas dari anggota Dewan, dan juga dari komisi-komisi yang ada di dalamnya, mulai dari Komisi 1 sampai Komisi 4. Sekarang, selanjutnya kita mau keliling-keliling DPRD dulu. Kalian tetap ikutin ya. Ayo guys! Nah guys, setelah tadi kita berkeliling-keliling DPRD Kota Bekasi, kita udah sampai nih di salah satu ruangan, namanya ruang rapat paripurnanya DPRD Kota Bekasi. Di sini kita sebenarnya bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar DPRD Kota Bekasi sama salah satu narasumber lain. Kita langsung sapa aja ya bapaknya ya. Halo. Halo, selamat Pak datang Mbak Daryanto. Silvi di DPRD Kota Bekasi. Gimana Terima kabar? kasih Pak. Tadi kita sudah keliling-keliling Pak. Gitu ya. Bapak apa kabar? Baik, sehat. Silakan duduk. Oh terima kasih Pak. Iya, gimana setelah lihat-lihat DPRD Kota Bekasi? Kita terkesan, jadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Pak, saya izin, karena kita sudah melakukan protokol kesehatan juga ya Pak. Kita buka masker aja boleh Pak? Boleh ya. Guys, Iya. kita izin untuk buka Kita masker sudah vaksin 2 kali juga dan sudah melaksanakan PCR sih. ya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih sama Bapak Daryanto. Dia anggota DPRD Kota Bekasi selaku Ketua Fraksi Golkar Persatuan Iya, juga. di sini. Betul. Betul ya. Oke, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Silvi Baik sehat ya. ya, alhamdulillah sehat. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol juga nih seputar DPRD. Tapi lebih ke
saya pengen tahu dulu nih lebih ke kegiatan Pak Daryanto ini. Sekarang nih lagi fokus untuk apa Pak? Iya, jadi DPRD Kota Bekasi kita sedang membahas beberapa perda, rancangan perda yang akan kita buat menjadi perda. Salah satunya tentang ATHB, adaptasi tatanan hidup baru karena terkait masalah COVID. Jadi kita memperbarui masalah perda tersebut dan juga tetap kita masih membahas masalah kesehatan dan pendidikan juga. Jadi kalau di Komisi 4 kita membidangi masalah kesehatan, pendidikan, kepemudaan, kesejahteraan dan juga tenaga kerja gitu. Jadi mitra-mitra kita di dinas tersebut seperti itu Mbak Silvi. Oh, Pak Daryanto khusus untuk membidangi Komisi 4 ya? Betul sekali Komisi 4. Saya pengen tahu juga nih sebelum lebih lanjut, awal mula Bapak Daryanto ini berkecimpung di dunia politik nih. Dari dulu, apa sudah berapa lama juga Pak? Sudah sejak kapan? Jadi tahun 2014 ya, saya masuk pertama kali menjadi anggota DPRD Kota Bekasi dan ikut lagi tahun 2019. Alhamdulillah masih diamanatkan, dipercayakan oleh masyarakat. Saya dari Dapil 1 itu melingkupi Bekasi Timur dan Bekasi Selatan. Dan sekarang saya ada di periode kedua di DPRD Kota Bekasi seperti itu Mbak. Oke, tapi sebelum di DPRD ini pernah di mana aja tuh Pak? Di politik ini terus terang baru karena memang sebelumnya saya berkecimpung di wira swasta. Jadi memang tidak ada sama sekali background politiknya gitu seperti itu Mbak. Nah, kebetulan pada saat itu saya melihat YouTube tentang Pak Ahok. Nah, beliau cerita waktu di Belitung. Beliau kenapa mau terjun ke politik, nah itu juga salah satu yang menginspirasi saya mau terjun ke dunia politik seperti itu Mbak. Apa yang menjadi inspirasi dari Pak Ahok ini Pak? Boleh diceritakan? Jadi ada satu kalimat beliau yang cukup mengena buat saya bahwa beliau juga sebagai pengusaha kan pada saat itu dan beliau bilang saya sebagai pengusaha berapa banyak yang akan bisa saya bantu untuk menolong orang dengan kemampuan pribadi seperti itu. Tapi dengan kita masuk ke dalam pemerintahan, itu akan banyak sekali yang bisa kita bantu. Ternyata saya juga merasakan demikian, alhamdulillah. Jadi kita bisa membantu orang yang kesulitan dalam hal misalkan kesehatan, kita bisa support, bantu ke rumah sakit pemerintah. Kita sekarang di Kota Bekasi sendiri sudah kita bangun dari puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Sudah ada 5 rumah sakit, malah Pak Wali Kota berencana meningkatkan lagi puskesmas yang ada menjadi rumah sakit tipe D secara keseluruhan seperti itu. Dan juga dari segi infrastruktur, nggak mungkin kan kalau kita pribadi ngecor jalan, membangun jalan, saluran, ya itu juga nggak mungkin. Makanya dengan kita ada di pemerintahan ini, wilayah-wilayah atau lingkungan kita sudah bisa banyak terbantu seperti itu Mbak. Jadi kalau uang pribadi kan terbatas sekali, tapi dengan bantuan dari anggaran pemerintah kita bisa menyalurkan kepada masyarakat dan itu yang diharapkan bermanfaat lah buat masyarakat. Jadi terjun ke dunia politik untuk membantu banyak orang dan terinspirasi oleh salah satu tokoh negara kita juga ya Pak. Gitu, Mas Silvi. Pak, jadi di Komisi 4 ini dia membidangi ya kesehatan, kemudian ada pendidikan juga ya Pak kalau nggak salah, pemberdayaan perempuan juga ada, olahraga juga termasuk. Olahraga nih yang baru-baru kemarin nih ya. Betul. Boleh dong minta tanggapannya nih Pak, kemarin nih Kota Bekasi kontingennya ini mendulang medali, 34 medali nih Pak. Bagaimana nih tanggapannya? Iya, jadi kami bersyukur atlet-atlet Kota Bekasi turut menyumbangkan medali untuk Jawa Barat yang akhirnya keluar sebagai juara umum ya. Iya, Jawa Barat dan memang pada saat pelepasan pun pada saat Hari Olahraga Nasional pemerintah Kota Bekasi, waktu saya juga hadir di sana karena kami juga memberikan apresiasi kepada para atlet yang sudah berjuang hingga mengharumkan nama Jawa Barat dan khususnya Kota Bekasi Mbak seperti itu. Boleh Pak dibicarain lagi Pak kegiatan-kegiatan ini sekarang lebih ke fokus apa nih Pak? Jadi anggota DPRD itu kita mempunyai 3 fungsi. Yang pertama kan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan juga fungsi pembuatan peraturan daerah. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, pembuatan peraturan daerah itu memang kita membuat turunan dari undang-undang yang lebih tinggi, misalkan peraturan pemerintah ataupun undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang lainnya seperti itu. Nah itu kita buat turunannya bicara lokal. Nah terus masalah penganggaran, memang kami bersama tim TAP di Kota Bekasi itu membahas anggaran APBD di Kota Bekasi. Jadi kami bersyukur sekali walaupun pandemi COVID ini berjalan 1 tahun hampir 2 tahun ya,
Tapi PAD Kota Bekasi tidak turun drastis, hanya memang turun tapi nggak banyak. Nah itu juga tentunya perjuangan dari semua pihak, dari masyarakat Kota Bekasi yang membayar pajak yang dengan tepat, dan juga kontribusi masyarakat Kota Bekasi yang membayar retribusi dan segalanya seperti itu. Dan di hal pengawasan pun kami, para anggota DPRD, tetap memberikan pengawasan melalui di komisi-komisi. Jadi Komisi 1 di bidang pemerintahan mengawasi bidang pemerintahan. Nah, Komisi 2 di bidang infrastruktur itu mengawasi di bidang infrastruktur. Oh, Nah, ada ya Komisi 3 infrastruktur di Komisi 2 ya. Betul. Baik. Nah, Komisi 3 itu mengawasi masalah ekonomi dan pendapatan daerah, itu mengawasi hal tersebut. Dan di Komisi 4 tadi masalah Kesra, kita mengawasi hal tersebut seperti itu, Mbak. Jadi DPRD memang itu fungsinya seperti itu. Ada tupoksi masing-masing Betul juga ya sekali. di antara 4 komisi, hanya 4 komisi Pak di sini. 4 komisi karena kita jumlahnya ada 50 orang, jadi memang ada 4 komisi. 50 orang di DPRD Kota Bekasi ini ya. Dan ada lagi kita alat kelengkapan dewan, itu ada Banggar yang memfokuskan pembahasan anggaran, ada lagi Badan Musyawarah, kita memfokuskan masalah kegiatan dan juga jadwal DPRD, dan juga ada lagi Badan Kehormatan. Badan Kehormatan itu PM-nya anggota-anggota dewan. Dan juga ada satu lagi yang ini yang cukup ini juga penting sekali, itu Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Nah itu juga ada di situ seperti itu. Pak Daryanto, mungkin ini pemirsa juga di rumah mau tahu nih ya, kalau dari struktur DPRD Kota Bekasi itu seperti apa sih, mulai dari ketuanya, kemudian wakil ketua, kalau nggak salah wakil ketuanya juga nggak satu gitu kan, bukan presiden dan wakil presiden gitu ya Pak. Boleh dong Pak diceritain lagi? Ya, jadi struktur DPRD Kota Bekasi kami terdiri dari 4 pimpinan. Yang pertama ketua, itu dikomandoi oleh Pak Khairuman, beliau dari fraksi PKS, dan wakil ketua 1 itu Pak Anim Manudin, beliau dari fraksi PDI Perjuangan, dan yang kedua wakil ketua itu Pak Haji Edi, nah beliau dari fraksi Golkar Persatuan, dan yang ketiga wakil ketua 3 itu Pak Haji Bambang Tahapan Stopo, beliau dari fraksi Gerindra. Nah memang ini sudah ditentukan dalam ketentuan aturan bahwa para pemenang pemilu tahun 2019 yang lalu itu yang menduduki posisi tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Tadi kita udah ngomongin juga nih tugas pokok, fungsi gitu ya, yang mana itu merupakan kewajiban dari komisi-komisi ataupun dari anggota dewan. Kalau hak nih, kita ngomongin hak nih Pak, ada hak apa aja nih di legislatif? Jadi memang banyak masyarakat salah persepsi ya. Jadi kalau kami itu bukan pejabat negara, DPR itu bukan pejabat negara. Jadi beda strukturnya dengan DPR RI gitu. Jadi memang anggota DPR itu kalau dibilang hak-haknya secara konstitusional enggak. Jadi memang kita mengikuti ketentuan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah itu hak-haknya memang sudah diatur di situ seperti itu. Terima kasih nih Pak Daryanto ya waktunya. Iya baik, terima kasih Mbak Silvi, kami terima kasih banyak. Dan mungkin saya mau mengajak kepada generasi muda yang ada di luar sana bahwa ayo semuanya mau melek politik. Karena jangan jadi anak muda yang anti politik. Karena kita butuh generasi muda yang melek politik, bahwa politik ini adalah alat gitu. Baik buruknya tergantung dari orang itu sendiri gitu. Makanya kalau anak muda mau terjun ke politik dan mau mendalami politik, sebenarnya sangat luar biasa. Karena di tangan mereka, di tangan generasi muda kita ini, negara kita akan menjadi seperti apa, akan menjadi bagaimana, itu di tangan anak-anak muda semua. Makanya saya berharap sekali anak-anak muda sekarang ini mau terjun ke politik dan tidak antipati terhadap politik seperti itu, Mbak. Oke, jadi politik itu bisa jadi alat kita untuk membantu banyak orang, membantu masyarakat ya. Betul. Terima kasih Pak Daryanto sekali lagi ya Pak. Saya izin pamit dulu. Oke guys, itu obrolan singkat kita tadi dengan anggota DPRD dari Komisi 4 dan juga Ketua Fraksi Golkar Persatuan Bapak Daryanto. Nah, setelah ini kita akan keliling-keliling lagi. Kita ikutin terus ya. Terima kasih ya Pak Daryanto ya. Terima kasih Mas Yofi. Saya izin pakai masker dulu. Nah guys, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Bapak Daryanto, anggota Komisi 4 dari DPRD, aku mau langsung beraktivitas sama Ketua DPRD-nya. Aktivitas seperti apa? Pokoknya seru. Jangan kemana-mana ya, aku ganti baju dulu. Tungguin ya. Hai
guys, kali ini aku ada di lokasi kedua dan tepatnya ada di depan kampus Unisma Kalimalang Bekasi. Kali ini aku akan diajakin main kano sama Bapak Khairuman. Tapi aku cari dulu ya guys, di mana dia, kayaknya dia belum datang. Ikutin aku terus ya. Pak Khairuman. Mbak Selvi ya Mbak? Iya Pak, saya Oh, Selvi. janjian Mbak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya tadi cariin Bapak terus. Kita Alhamdulillah jadi main ketemu, Mbak. kano. Iya. Jadi kita main kano hari ini Pak. Jadi Mbak, mumpung nanti ada orang pemiliknya nanti ini. Oh gitu. Ini Iya. Bapak dengan siapa Pak? Oh iya, Kalau boleh kenalkan Mbak saya ya. tahu? Ini Pak Hanan, Sekretaris DPRD Kota Bekasi. Iya Pak Hanan. Selamat Halo. kenal, Mbak Selvi. Iya. Halo Pak. Ini Pak Heri Mulyono. Nah inilah yang dari POTSI, yaitu Bendahara Persatuan Olahraga Dayung. Oh, seluruh Indonesia, dari Kota Polsi, Bekasi. Pak Heri Mulyono. Kebetulan sekali. Ya guys, kebetulan nih aku udah sama Pak Khairuman. Hari ini kita jadi nih main kano. Tapi boleh ya Pak ngobrol-ngobrol sedikit dulu Boleh ya Mbak. Iya. sebelum kita main kano ya Pak ya. Betul. Oh, kebetulan juga di sini ada Pak Heri Mulyono ya. Saya. Dari Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. Betul. Itu ya. Pak, boleh deh saya ngobrol-ngobrol dulu Pak Khairuman. Iya. Saya izin ke Pak Heri Mulyono dulu ya Pak. Silakan Mbak. Boleh deh Pak. Ini kita kan mau main kano nih Pak. Iya. Mau main dayung ya. Sebenarnya dari POTSI sendiri, seberapa banyak sih Pak yang minat nih untuk mengikuti olahraga dayung ini? Mungkin kita kebetulan lagi di depan kampus Unisma nih ya. Banyak nggak Pak mahasiswa yang Kebetulan kita kan di sini yang membawahi dayung sendiri di komunitas, bukan komunitas ya, yaitu Mapala Tapak Giri ya. Antusias dari mahasiswa pencinta alam ya, alhamdulillah banyak. Nah, udah gitu ditambah dengan pencinta alam dari tiap-tiap sekolah, ada SMP dan SMA. Gitu. Jadi banyak lah, untuk komunitas banyak. Tapi kalau di sini lebih ke olahraga rekreasi. Oke, baik Pak. Tapi ini loh, kemarin kan baru-baru aja nih kita lagi hangat-hangat banget nih PON ya Pak ya. Betul Mbak ya. Di Papua. Sebenarnya sejauh mana sih dan udah ikut lomba apa atau kejuaraan apa aja sih Pak dayung ini Pak? Kalau dari PONSI Kota Bekasi sendiri, kita di PON kemarin alhamdulillah Mbak, kita mempunyai kontribusi 2 atlet perempuan, yang mana ya alhamdulillah hasilnya kita dari Nurmeni dan Rati itu kita mendapatkan 4 medali emas, Wih, 2 Mas perak, ya? 2 perunggu. 4 emas, 2 2 perak, perak, 2 perunggu. 2 perunggu. Betul. Dari Bekasi itu semua Dari Pak? Kota Bekasi. 8 nomor ya. Betul. Dari Dan kota. kebetulan Nurmeni ini salah satu mahasiswa Penjaskes Unisma Bekasi, dan kebetulan juga keluarga dari Mapala Tapak Girinya sendiri. Luar biasa. Berarti dari Mapala atau dari komunitas ini ya Pak ya, awalnya sudah bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Indonesia gitu ya Pak Dan ya. tentunya ini ya berkat kontribusi antara KONI, pemerintah daerah serta dari pihak DPRD Kota sendiri. Bekasi. Betul. Oke, terima kasih Pak ya. Nah, kita berbicara tentang DPRD Kota Bekasi. Di sini ada Pak Khairuman atau akrab disapa Bang Coy. Boleh nggak saya manggil Boleh Bang Coy Mbak aja? Selvi. Boleh ya. Iya. Biar Pak? lebih akrab. Supaya gampang. Ya Pak Khairuman atau Bang Coy ini selaku Ketua DPRD Kota Bekasi ya Pak ya. Kemudian ada Pak Hanan selaku Sekretaris Dewan atau Sekretaris DPRD Kota Bekasi. Nah, Bang Coy, aku mau nanya nih. Iya. Sebenarnya sudah sejauh apa sih dukungan-dukungan dari DPRD Iya. terhadap olahraga dayung ya khususnya ya? Memang Mbak, kalau kita perhatikan, ini khususnya dayung ya, tapi secara umum olahraga Kota Bekasi, kita melihat olahraga adalah sektor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan berbagai bakat dan potensi anak muda kita. Dan praktis masa-masa muda itu memang salah satu sektor strategisnya olahraga, di mana mereka dengan energinya, dengan perannya bisa berkiprah, berbasis kepada kesukaan, kegemaran atau hobi lah bahasanya. Dan dari hobi itulah kemudian mereka menikmati, lalu kemudian mengembangkan potensinya, dan sekaligus
bisa menyumbangkan prestasi yang menjadi kebanggaan Kota Bekasi. Dalam hal ini, kami DPRD sangat mendukung dilakukannya gerakan memasyarakatkan olahraga sekaligus mengolahraga masyarakat. Nah, salah satunya dayung. Sekalipun kalau boleh kita akui, dayung ini kan membutuhkan sarana-sarana yang khusus ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Heri itu kalau misalnya untuk latihan ya minimal 20 kilo gitu ya. Kalaupun lihat dari ketersediaan sarana di Kota Bekasi, paling memungkinkan ya Kalimalang. Karena kalau kita lihat di sini, maka kurang lebih 1,5 kilo itu bisa dipakai hanya untuk ya mungkin latihan lomba sprint gitu untuk nomor 500 meter. Selebihnya tadi sampaikan Pak Heri memang mengemas potensi Kalimalang ini menjadi salah satu wisata sekaligus tempat olahraga itu salah satu poin sendiri. Nah, selebihnya di samping keberadaan tempat untuk olahraga tentunya serba sarana, dan kita melakukan dukungan support anggaran untuk KONI yang memungkinkan berbagai cabang olahraga di Kota Bekasi bisa berkembang. Salah satunya ada POTSI, di mana ada kurang lebih 42 cabang olahraga yang dikembangkan di Kota Bekasi. Salah satunya adalah POTSI. Dan ini salah satu yang membanggakan Kota Bekasi, karena disampaikan tadi ada 4 emas, 2 perak, 2 perunggu, berarti kan 8 medali yang memang didapatkan dari PON kemarin di Papua. Dari PON ya Pak ya? Iya. Bagus sekali, luar biasa ya guys, ternyata Kota Bekasi sudah melahirkan atlet-atlet nasional. Aku boleh nanya ke Pak Hanan nggak? Ya, Boleh ya. Mbak Selvi, Pak Hanan selaku Sekwan DPRD nih ya, kita kan sudah tahu nih banyak ternyata prestasinya dari dayung ini ya untuk Kota Bekasi gitu. Apa sih perannya itu dari Sekwan sendiri untuk mendukung atlet-atlet? Makasih Mbak Selvi, tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua, beliau sangat respons sekali mendukung terhadap aktivitas dayung ini. Tentunya kami selaku Sekretariat DPRD yang fungsinya memfasilitasi supporting staff, yaitu selalu melayani fasilitasi aktivitas dewan. Terutama dalam kegiatan ini tentunya kami siap memfasilitasi apa yang menjadi rencana kegiatan di DPRD itu sendiri gitu Mbak Selvi. Oke, boleh nih nanya sedikit ya, masuk ke ranah DPRD nih. Sebenarnya ada nggak sih Pak kebijakan-kebijakan yang emang dibuat gitu ya untuk mendukung para atlet atau pemuda-pemudi kita di Kota Bekasi dalam hal olahraga gitu? Ada nggak sih Pak? Terakhir Mbak, kemarin kita membuat perda khusus untuk olahraga, yaitu penyelenggaraan keolahragaan. Satu perda yang memang kita buat untuk bisa mempayungi hukum penganggaran di APBD Kota Bekasi, sehingga kemajuan olahraga Kota Bekasi dapat tersapot langsung dengan anggaran APBD, termasuk untuk penyelenggaraan kejuaraan atau untuk membuat pelengkapan sarana prasarana. Sekalipun kami akui dana yang baru alokasikan belum memenuhi semua kebutuhan anggaran untuk memajukan hampir 42 cabang olahraga di Kota Bekasi. Tentunya ini perlu perhatian dari semua pihak, termasuk tentunya wali kota dan DPRD untuk mensepakati agar anggaran ke depan tidak hanya siap untuk sarana prasarana olahraganya, namun juga kesejahteraan atletnya, kesejahteraan pelatihnya, dan termasuk bagaimana mendorong kemandirian sehingga tercipta Kota Bekasi menjadi kota industri olahraga. Nah, ini pun salah satu tujuan. Tentunya dengan tadi basisnya bukan semata bisnis, tapi bagaimana potensi anak muda yang luar biasa ini bisa kita salurkan menggunakan sektor keolahragaan. Nah, keolahragaan ini tentunya semangat masih muda, kita dorong tidak hanya pemuda lingkungan, namun juga mahasiswa gitu ya. Semua mereka yang berusia muda di bawah 40 tahun, bahkan jauh sebelumnya gitu ya. Karena untuk menampilkan atau menghadirkan atlet, kita juga membutuhkan konsivitas, yaitu masyarakat pecinta olahraga. Nah, semakin banyak masyarakat yang memang bergerak olahraga, maka mudah-mudahan dari sanalah kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru atlet yang bisa menghadirkan prestasi Kota Bekasi. Amin, mudah-mudahan terwujud ya untuk menciptakan bibit-bibit baru yang lebih berprestasi lagi. Jadi harapan Pak Heri nih kalau boleh tahu apa nih terhadap
DPRD boleh ya, kebetulan ada Bang Choi juga nih untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan lagi prestasi dan juga minat-minat pemuda-pemuda akan dayung. Ya, harapan kami karena Dayung Kota Bekasi ini sudah istilahnya sudah punya prestasi lah ya. Jadi sudah sepantasnya dari pihak pemerintah daerah dan tentunya pihak DPRD ya memberikan fasilitas yang memang selayaknya diberikan gitu. Yang mana kita selama ini kontrak rumah di Ciburu untuk latihan di Ciburu, termasuk kita makan full dari kita untuk makan setiap harinya itu. Di mana Pak latihannya? Latihannya kalau untuk latihan sendiri di Ciburui Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kebetulan untuk sekarang posisinya lagi di Cipule, persiapan babak kualifikasi Porda. Karawang ya? Karawang, Cipule Karawang, ya betul. Ya, itu sih yang harapan kami. Karena kalau yang lainnya sih, alhamdulillah sih dari Dayung ini sudah difasilitasi untuk masuk TKK. Alhamdulillah udah lumayan lah. Alhamdulillah. Oke, nah Bang Choi ada tanggapan lagi mungkin Bang Choi? Tentunya Mbak, untuk memajukan olahraga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab KUNI saja ataupun Dinas Olahraga Pemuda Olahraga, namun juga pelibatan semua pihak, termasuk tentunya pihak swasta maupun komunitas. Nah, kita berharap peran swasta juga dalam membantu pendanaan, mensponsori kejuaraan, bahkan meningkatkan kesejahteraan bagi para atlet. Nah, khusus bagi mereka prestasi, maka Kota Bekasi pun berupaya menyiapkan bonus, yaitu bonus pembinaan, agar mereka yang prestasi memang dapat apresiasi penuh dari pemerintah kota. Nah, ini yang sehingga menarik nih. Mereka tentunya semakin semangat untuk menghasilkan, mempertahankan, bahkan mengembangkan prestasinya. Selebihnya adalah masa depan mereka. Tadi disebutkan sesudah mereka jadi atlet, biasanya mereka khawatir ya ke depan seperti apa sebenarnya. Nah, paling tepat adalah menyiapkan pekerjaan sehingga mereka dijamin pekerjaannya sekaligus tetap mempertahankan kondisi yang memungkinkan mereka berlatih sehingga prestasi yang mereka raih dapat dipertahankan dan dikembangkan. Nah, kelihatannya support itu membutuhkan banyak peran dari semua pihak. Semoga saja Kota Bekasi kondusif ya untuk memunculkan kota yang benar-benar masyarakatnya cinta olahraga dan kemudian mendorong kemajuan semua cabang olahraga di Kota Bekasi. Demikian gambarannya, Mbak. Oke, kabar bagus nih guys. Jadi untuk pemuda-pemuda kita yang mau mengembangkan bakat, terus kemudian serius nih di dunia olahraga jadi atlet, ada apresiasi tentunya dan nanti akan disiapkan lapangan pekerjaan, jalur atlet gitu ya Pak? Betul. Termasuk tidak hanya atlet yang yang normal ya, karena kita juga memiliki atlet yang disabilitas, yang difabel, yang mereka juga Paralimpik. Paralimpik itu ternyata olahraga untuk mereka yang keterbatasan. Itu juga sama, kita membutuhkan perhatian juga mereka, sehingga siapapun mereka di Kota Bekasi, termasuk yang difabel, yang memiliki keterbatasan disabilitas, memungkinkan untuk berperan memajukan olahraga sekaligus mereka hadir menawarkan prestasi yang membanggakan Kota Bekasi. Terima kasih Bang Choi, ilmunya, pengetahuannya, informasinya sangat bermanfaat. Nah, kita udah ngomong panjang lebar nih. Tadinya dari yang sedikit jadi lengkap banget nih pembahasannya. Saya mau ingetin lagi, jadi nggak nih Pak main kano? Gimana Pak Heri? Ayo, silakan. Kita coba. Siap, boleh silakan. Ya? Oke guys, itu dia pembicaraan ataupun obrolan kita dengan Bang Choi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi, ada Pak Hanan selaku Sekwan, dan juga Pak Heri Mulyono ya selaku Bendahara Porsi. Dan kita akan kembali lagi di next episode. Tetap ikutin terus ya guys ya. Sampai jumpa. Bye. Ayo Pak.